Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi shalom. Selamat datang di Ibadah Malam Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu sakti kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, oh, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya yang memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah di tengah minggu ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang lawat kami, Engkau yang jamah kami Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap doa kami ini menjadi rumah kami ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap suku bangsa datang menyembah kami, datang menyembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu
ku serahkan seluruh hidupku. Yes, Lord. Penuhi hatiku sekarang, yes, Lord, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dan jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Ya Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan, ku bawa hidupku sekarang, ya Yesus, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi setiap kami, penuhi hatiku sekarang, yes, Tuhan. Biar Engkau yang penuhi urapan kepada kami ya Tuhan Yesus. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Lord, dan rumah doamu, ya Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, dan jadikan dan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami, jadikan aku Tuhan. Mari saudara mencoba berdiri. Dan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami, jadikan kami ya Tuhan, Tuhan Yesus, Lord, dan rumah doamu, agar semua suku bangsa ya Tuhan datang menyembah-Mu. Menjadikan kami Tuhan rumah
semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan kami ya Tuhan, jadikan aku, jadikan kami Yesus rumah doamu, agar semua suku Yesus datang menyembahmu. Jadikan kami rumah doamu, dan agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi kami mau katakan, dan agar setiap suku bangsa, agar setiap suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Halo, salam Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya? Nah, di sini kita kembali lagi mau bersama-sama belajar firman Tuhan di sore malam hari ini. Ya Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mau saya ajak mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, di sore yang ini Bapak kami bisa bersatu lagi di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Ini semua bukan karena kuat gagahnya kami, ini semua karena Engkau yang selalu melindungi kami, menjaga kami, hingga kami bisa hadir lagi di tempat ini Bapak. Tuhan, apapun kami, siapapun kami hadir sore malam hari ini, berkati kami semua dalam pelayanan kami ya Bapak. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, hamba mau doa Bapak buat tempat ini Tuhan Yesus, berkati kami, berkati tempat ini Bapak dari lantai pertama, kedua, ketiga. Kami tolak segala roh yang mengganggu ibadah kami sore malam hari ini. Kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua kami yang hadir pada sore malam hari ini ya Bapak. Buat saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang belum bisa hadir pada sore malam hari ini bersama dengan kami percaya Bapak dimanapun mereka, apapun halangan mereka Engkau yang tahu ya Bapak. Berkati mereka semuanya Bapak, urapi mereka supaya mereka bisa hadir lagi di hari-hari yang akan datang ya Bapak. Tuhan, begitu hamba doa buat Pak Andi, Bu Enda, berkati usaha pekerjaannya yang memberikan tempat buat kami ibadah di sore malam hari ini Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati juga keluarganya, anaknya Lukas Lopanda, berkati proyek-proyeknya Bapak, Engkau tambah-tambahkan terus proyeknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba percaya Bapak, Pak Andi, Bu Enda bisa terus mengayomi kami semua jemaat GKI habis yang diserahkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Bapak, kami datang tidak sama kembali di tempat ini, kami datang Tuhan Yesus bawa masalah problem, bawa sakit penyakit, kami percaya Bapak, kembali kami dari tempat ini bawa kesembuhan, mujizat, damai sejahtera, bahkan sukacita Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, begitu juga hamba Tuhan Yesus, ajar-ajari hamba-Mu Bapak yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di bawah kayu salib-Mu Tuhan Yesus, supaya hamba-Mu layak di hadapan-Mu Bapak. Hamba percaya Bapak, segala kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, itu semuanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat sore. Di sini kita mau sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ambil perikopnya
hidup rukun dengan sesama. Bapak Ibu ya, di tahun 2022 ini kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu harus rukun hidup dengan sesama. Itu baik kita yang tinggal di komplek-komplek, baik di kampung kita harus rukun dengan tetangga sebelah kanan kiri depan belakang Bapak Ibu ya. Karena kami hamba percaya Bapak Ibu ya, di tahun 2022 ini semoga tahun ini menjadi tahun berkat buat kita. Amin Bapak Ibu ya. Bahkan di situ saya bikin perikopnya adalah jangan mengambil hak orang lain ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, belajarlah dari masalahmu. Yang ketiga, bantu yang berkekurangan, jangan membuat orang lain menderita. Nah, di sini sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Saya ambil dari firman Tuhan yaitu dari Ulangan 24 ayat 17 sampai 22. Bapak Ibu ya. Saya bacakan saja buat Bapak Ibu di ayat 17-nya. Dikatakan di situ, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Ayat 18-nya dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ayat 19-nya, apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ayat 20, apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ayat 20, ayat berikutnya, ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ayat 22 yang terakhir. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku merintahkan engkau melakukan hal ini. Amin Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di ayat 19-nya Bapak Ibu ya, dikatakan di situ ayat 19, apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupas seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Kalau sebagai contoh Bapak Ibu ya, kalau kita panen ya Bapak Ibu ya, di situ dikatakan kalau udah kita ambil hasilnya Bapak Ibu kan, kalau kita panen contohnya kayak buah-buahan lah Bapak Ibu ya, buah-buahan kan terkadang sampai 2 kali itu berbuah Bapak Ibu, ataupun sebagian masih ada yang pentil Bapak Ibu ya, masih ada yang muda-muda banget nggak kita ambil, makanya yang sisa itulah jatahnya anak yatim dan janda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau panen, di situ dikatakan jangan langsung kita habisin Bapak Ibu, harus kita sisain. Pasti ada sisanya, maupun itu buah-buahan, maupun itu padi, segala macamnya, atau sayur-sayuran Bapak Ibu ya. Jadi nggak bakalan bisa kita habisin. Jadi dikatakan di situ, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Ya Bapak Ibu, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda-janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Amin Bapak Ibu ya. Kalau segala kita umpamanya mau panen ini, kita ambil semua, kita nggak mau nyisain orang, ya Bapak itu kan itu dikatakan orangnya terlalu serakah Bapak Ibu ya. Memang sih hak milik dia, tapi kan kalau namanya pohon buah-buahan itu pasti ada, nggak semuanya langsung bisa kita panen Bapak Ibu ya. Itu kan nggak mungkin semuanya udah tua, pasti masih ada yang muda lah, nggak mungkin kita ambil semuanya.
buah-buah apapun itu, bahkan padi juga, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk ayat 20-nya dikatakan juga di situ, apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu, ya Bapak Ibu ya, pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau merisau dahan-dahannya lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Kan ada itu Bapak Ibu ya. Padahal udah diperiksa lagi. Tangkai yang satu diperiksa lagi, dahan yang satu diperiksa lagi. Takut kalau masih ada. Padahal kalau kita manusia yang sadar dengan firman Tuhan ini, kalau kita yang mengerti dengan firman Tuhan ini, dikatakan di situ, apabila engkau mati hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau merisau dahan-dahannya sekali lagi. Ya Bapak Ibu ya, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Makanya seperti yang saya bilang tadi, yang pertama tadi Bapak Ibu ya, gak mungkin bisa kita panen itu terus langsung habis. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi di situ dikatakan juga di ayat 21, apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Amin Bapak Ibu ya. Ini firman Tuhan ini mengingatkan kita kalau kita mempunyai sesuatu Bapak Ibu ya. Contohnya di situ kalau kita punya tanam-tanaman, nah, contohnya kayak buah-buahan Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan ayat 21-nya tadi, jangan engkau memetik, nah, untuk sekali lagi katanya Bapak Ibu ya, harus yang sisa itu biarin aja untuk anak yatim dan janda, katanya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Dan untuk ayat terakhir ayat 22-nya dikatakan di situ, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Bapak Ibu amin ya. Sama kita Bapak Ibu ya. Jangan mentang-mentang kita yang punya, dulu kita sama ya Bapak Ibu ya. Dahulu budak di Mesir katanya di situ. Itulah sebabnya aku merintahkan engkau melakukan hal ini. Ya Bapak Ibu ya, kita diperingatkan Tuhan untuk melakukan hal ini, Bapak Ibu. Jadi itulah baiknya Tuhan kita itu Bapak Ibu ya, mau memperingatkan kita, kalaupun kita panen segala sesuatu buah-buahan, harus kita sisakan. Ya Bapak Ibu ya, di situ dikatakan di ayat 22, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak. Kita ini semuanya dulunya budak Bapak Ibu. Ya, nah, jadi di situ dikatakan itulah sebabnya aku merintahkan engkau melakukan hal ini katanya. Perintah Tuhan nih Bapak Ibu ya, bukan perintahnya Pak Jokowi, bukannya perintahnya pendeta ataupun perintahnya gembala sidang ataupun gembala evangelis sekalipun, bahkan perintahnya pendoa, bukan Bapak Ibu. Ini perintahnya Tuhan untuk kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Jadi saya hanya mengingatkan saja buat Bapak Ibu, janganlah kita mengambil hak orang lain. Dikatakan di situ tadi saya bikin perikopnya, jangan mengambil hak orang lain. Harus kita rukun sesama. Dan belajarlah dari masalahmu. Bapak Ibu ya, kita belajar dari masalah kita sendiri. Jangan kita belajar dari masalah orang lain, Bapak Ibu ya. Dan di situ bantulah yang berkekurangan, jangan membuat orang lain menderita. Kita harus saling membantu, Bapak Ibu ya. Jangan kita melihat orang lain menderita seolah-olah kita senang, Bapak Ibu ya. Sedangkan kita juga manusianya kan terkadang berlebihan. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana mending makanan itu kita buang daripada kita kasihkan orang yang enggak makan, Bapak Ibu. Kan saya rasa mending kita kasihkan Bapak Ibu ya, daripada terbuang. Nah, mending kita kasihkan buat saudara-saudara kita yang masih enggak makan, daripada kita berlebihan, langsung kita buang.
Ya Bapak Ibu ya, begitu juga kita kalau kita punya segala sesuatunya, contohnya kayak buah-buahan tadi, ya Bapak Ibu, kalau memang itu masih ada ya kita kasih Bapak Ibu ya, kita harus berbagi sesama itu maksudnya sesama kita manusia lah. Ya Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak panjang lebar untuk menyampaikan firman ini buat Bapak Ibu di sore malam hari ini. Ya sekali lagi saya mengingatkan buat Bapak Ibu, di dalam perikopnya di situ saya bikin hidup rukun dengan sesama. Yang pertama itu dikatakan di situ jangan mengambil hak orang lain. Ya Bapak Ibu ya, jangan sekali kita mengambil hak orang lain. Nah, yang keduanya, belajarlah dari masalahmu. Kita belajar dari masalah kita sendiri, jangan kita belajar dari masalah orang lain. Amin Bapak Ibu. Yang ketiganya, bantu yang berkekurangan, jangan membuat orang lain menderita. Amin Bapak Ibu ya. Kita harus saling membantu lah Bapak Ibu. Kita harus saling mengasihi. Ya Bapak Ibu ya. Segala contohnya kita harus saling mengisi apa yang kosong. Bapak Ibu ya, kalau memang ada tetangga ataupun saudara-saudara kita yang perlu diisi ya kita isi apapun itu Bu. Kalau memang kita punya, kalau kita nggak punya ya Bapak Ibu ya kita minta sama Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, sebagai contohnya Tuhan aku nggak mau Tuhan melihat saudara kami yang berkekurangan. Kita doa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kecukupan buat saudara kita. Amin Bapak Ibu. Untuk yang terakhir di sini saya ambil firman-Nya dari Ibrani 13. Ibrani 13 Bapak Ibu ya, dari ayat 1 sampai ayat 3, nanti ayat 8 ada tambahannya Bapak Ibu. Dikatakan di ayat 1-nya, peliharalah kasih persaudaraan. Saya ulangin Bapak Ibu ya, peliharalah kasih persaudaraan. Yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat ketiganya, ingatlah akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya, dari ayat pertama katakan di situ, peliharalah kasih persaudaraan. Ya Bapak Ibu ya, kita harus pelihara persaudaraan, jangan ada saling membenci, jangan saling memusuhi Bapak Ibu ya, kita harus bersatu. Baik yang bertetangga, kan terkadang jangankan yang bertetangga ya Bapak Ibu ya, yang udah kakak adik aja bisa nggak bersatu. Pasti ada aja masalahnya. Jadi makanya saya mau aja Bapak Ibu, kita harus saling mendoakan, kita harus saling meminta kepada Tuhan, kita harus bisa bersatu. Ya Bapak Ibu ya, di situ dikatakan juga di ayat keduanya, janganlah kamu memberi tumpangan, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Amin Bapak Ibu. Itu tumpangan kan bukan lantaran kita bawa mobil terus kita melihat saudara-saudara kita jalan terus enggak kita kasih tumpangan, bukan hanya itu aja. Bukan lantaran kita naik motor terus kita ngelihat saudara kita lagi jalan, terkadang kan ada orang kayak gitu Bu, mentang-mentang dia mobilnya bagus, pura-pura enggak ngelihat. Itu bukan di sini Bapak Ibu ya, di sana itu. Di sini, kalau di sini nggak ada yang ngaku. Amin Bapak Ibu ya. Begitu juga itu yang namanya tumpangan itu bukan tumpangan lantaran kita naik mobil ataupun naik motor Bapak Ibu, bukan. Kalau memang kita ngelihat saudara kita itu kekurangan, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengisi. Amin Bapak Ibu ya. Seperti yang di firman Tuhan tadi yang diulangan kan begitu juga Bapak Ibu ya.
Untuk ayat yang ketiga dikatakan di situ, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya, amin Bapak Ibu ya. Tahu kan orang hukuman kan Bapak Ibu? Orang yang dipenjara. Nah, kalau orang yang dipenjara kan pasti hidupnya susah, hidupnya sengsara, makan juga nggak bisa makan yang enak-enak. Apa yang dikasih oleh yang berwajib itu yang dia makan, nggak bisa dia minta semuanya. Kayak kita makan di rumah harus nambah, ya Bapak Ibu ya, nasi harus nambah. Kalau orang yang hukuman itu Bapak Ibu, nasinya juga terbatas. Kalau udah segitu ya segitu, nggak boleh nambah, nggak boleh neko-neko. Jadi kita juga yang namanya manusia masih hidup di duniawi ini Bapak Ibu ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, marilah kita saling berbagi buat saudara-saudara kita. Marilah kita saling mendoakan buat keluarga saudara-saudara kita. Semuanya kita harus saling mengisi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jangan kita ngelihat saudara-saudara kita yang kesusahan, baik dia lagi jalan maupun dia lagi ngapain, kita lihat terus kita melengos. Kita nggak pura-pura nggak ngelihat. Biarin aja, gak boleh Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan firman Tuhan tadi, kita harus saling menopang, kita harus saling memberi tumpangan, kita harus saling memberi, jangan kita mengambil hak orang lain. Amin Bapak Ibu. Dan untuk ayat yang terakhir, di situ saya bikin ayat 8-nya. Dikatakan di situ, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita manusia bisa berubah-berubah, kalau Tuhan Yesus nggak bisa berubah. Tetap sama, dari tahun kapanpun itu tetap sama, seperti yang dikatakan dari kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Nah di situ makanya di ayat 8 itu dikatakan, marilah kita seperti Yesus. Ya Bapak Ibu ya, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus kita itu mengingatkan kita supaya kita sama seperti Dia. Ya Bapak Ibu ya, kan kadang kayak kita ini manusia duniawi ini sekarang ngasih, besok enggak. Harusnya ya kita harus saling terus kalau ngasih itu Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Demikian firman ini saya sampaikan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita responi firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransferkannya di rekening yang ada di bawah ini. Sekali lagi, jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransferkannya yang ada di rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa syafaat.
Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kepadamu atas bimbingan perlindunganmu dan pernyataanmu di dalam hidupku. Sore ini aku berdoa bagi keluarga, saudara, dan sahabatku semua. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka. Berkat Tuhan menjamahmu kami ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Perkara ajaib terjadi atas hidupmu. Yang belum punya pekerjaan, dapat pekerjaan yang tetap. Yang belum punya rumah, punya rumah. Yang mengalami krisis ekonomi, pulihkan dan diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Tuhan, begitu banyak gereja ditutup, tidak dapat melakukan ibadah seperti biasa. Tapi kami percaya begitu banyak hati yang terluka dan rindu untuk datang menyembah Engkau dan memuliakan namamu. Berkati kami gereja-gereja Tuhan yang melayani meskipun secara online. Berkat hamba Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan, berkati semua keluarga besar kami ini, pribadi lepas pribadi. Berkati bangsa negara kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, para menteri, gubernur, serta tim keamanan, agar bangsa negara kami Tuhan takut akan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Firman kita sore malam hari ini sudah selesai. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk menerima berkat dari Tuhan. Saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput engkau masuk ke saleh-salehnya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti